Ada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama diri coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama. Saya mohon dengan kasih Ibu Titi Wahyuningsih selaku Ketua Bulan Keluarga bisa memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Christine. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Yang kami hormati Bapak Pendeta Teguh Prastiadi, Ibu Pratiwi Anjarsari, MPC Psikolog dari Universitas Petra Surabaya, selaku narasumber pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis, serta Bapak Ibu Saudara, warga GKJ Wisma Panunggal Merican. Sebelum kita bersama membuka dalam doa, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada acara Sarasehan Bahan Dasar Bulan Keluarga tahun 2021 malam hari ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kegiatan Bulan Keluarga 2021 mengangkat tema Tuhan Pulihkan Keluargaku. Kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 29 September sampai dengan 31 Oktober 2021 yang diawali dengan kegiatan Sarasehan Bahan Dasar pada malam hari ini. Kemudian acara pembukaan akan dilaksanakan bersamaan dengan kebaktian hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan persekutuan doa keluarga pada blog-blog dan beberapa acara lain yang akan diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian sekilas info. Terima kasih untuk seluruh panitia yang sudah merencanakan segala sesuatunya. Tuhan memberkati. Baik, untuk acara malam hari ini dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Bulan Keluarga, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang Maha Pengasih, sumber pengharapan dan kehidupan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan kuasa-Mu, serta karunia-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami ada sampai saat ini hanya karena kemurahan-Mu saja. Bapa, kami warga GKJ WPM akan melaksanakan kegiatan Bulan Keluarga. Kami mohon kiranya Engkau hadir dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami dalam menjalani hari-hari kami. Sehingga apa yang kami lakukan adalah apa yang menjadi kehendak-Mu. Saat ini kami sedang bersekutu dalam nama-Mu untuk melaksanakan Sarasehan Bulan Keluarga. Kami mohon kiranya Engkau hadir di setiap hati kami dan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Kami mohon berkati juga Bapak Pendeta Teguh Prastiadi yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga Ibu Pratiwi yang berkenan hadir untuk memberikan pencerahan bagi kami.
Kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang kami dapatkan malam hari ini bermanfaat bagi perjalanan hidup kami. Kuasai hati dan pikiran kami sehingga hanya untuk mendengarkan firman-Mu dan menerima kuasa-Mu. Berkati kiranya seluruh rangkaian acara bulan keluarga ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan Mbak Christine. Ya, terima kasih Ibu Titi sudah membuka dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat ya yang akan dibawakan oleh Pendeta Teguh Prastyo Adi. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja sebagai studio. Kepada Bu Titi Wahyuningsih yang ada di rumah, kemudian Bu Titu, Bu Christine, dan juga Bu Pratiwi Anjarsari. Malam hari ini bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menggumuli kembali ketika kita memasuki bulan keluarga, tepatnya pada bulan Oktober nanti. Dan selama sebulan, panitia telah menyiapkan rangkaian acara, baik dari sarasehan, pemahaman Alkitab, persekutuan doa, maupun juga sapaan-sapaan firman Tuhan, melalui kebaktian pada hari Minggu. Dan malam hari ini, kita bersama-sama didampingi oleh Ibu Pratiwi Anjarsari untuk kembali memasuki pergumulan, pergulatan, kesukacitaan, keprihatinan, kebahagiaan berkeluarga. Bagaimana kita menyadari luka-luka batin, mengelolanya, dan menyembuhkan, tentu di dalam naungan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagaimana Bu Christine selaku pembawa acara mengingatkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan secara singkat. Mudah-mudahan benar-benar singkat. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara, saya akan share screen. Sebentar. Tema malam hari ini, Tuhan pulihkan keluargaku. Dan ini akan menjadi tema di dalam 1 bulan ke depan. Saudara-saudara, siapa yang tidak pernah terluka? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit hati
siapapun dapat terluka. Mulai dari anak kecil, dilihatin orang tuanya, aduh, saya salah apa? Apalagi kalau dibentak, waduh, tidak akan lupa seminggu, sebulan, setahun, mungkin akan beberapa waktu lamanya mengalami ketakutan, mungkin trauma. Itu anak-anak. Demikian juga yang remaja, pemuda, mungkin sedang merasa jatuh cinta, tetapi ditinggal begitu saja. Waduh, trauma. Istilah sekarang di ghosting. Demikian juga bagi suami, istri, orang tua, anak yang tinggal bersama. Ketika terjadi konflik, ketika terjadi ketidakrukunan, itu juga membuat luka-luka batin. Istri, suami yang mengalami percekcokan, perselingkuhan, anak dengan orang tua yang mengalami begitu banyak hal ketidakcocokan, ini menghambat komunikasi, tentu juga akan mengakibatkan luka-luka batin. Nah, demikian juga orang tua Adi Yuswo yang merasa tidak diperhatikan oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya, merasa tidak mendapat perhatian, juga merasa terluka hatinya. Jadi siapapun di antara kita dapat mengalami luka-luka batin. Saudara-saudara, bagaimanakah ketika kita mengalami luka batin itu? Pertanyaan ini tentu akan dijawab, akan digumuli dalam pendampingan Ibu Pratiwi Anjarsari nantinya. Namun kalau kita boleh menjawab, ketika kita mengalami luka batin, apa yang terjadi dalam diri kita? Dikelola atau dilampiaskan? Memaafkan, berdamai dengan masa lalu, atau kita malah menyuburkannya dengan kebencian dan melanjutkannya dengan balas dendam? Kalau orang Jawa mengatakan, dadio dalan rabakal tak ambah, dadio banyu rabakal tak cawuk, dadio godhong rabakal nyuwek. Itu menggambarkan tentang sakit hati, luka batin, namun terus dipelihara dan mengakibatkan dendam. Siapakah yang akan rugi? Tentu diri sendiri. Siapakah yang akan rugi? Tentu relasi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar dari Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Teristimewa dalam kisah Yusuf. Saya bacakan ayatnya dari 3 sampai dengan yang kelima. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara-saudara, siapa yang belum pernah mendengar kisah Yusuf? Di sekolah minggu barangkali kita sudah berulang-ulang. Guru sekolah minggu kita menceritakan kisah Yusuf. Ya, Yusuf yang sangat disayang oleh Yakub.
Yusuf yang memiliki jubah pakaian yang lebih baik. Yusuf yang memiliki mimpi. Tetapi ia kemudian ditangkap oleh saudara-saudaranya, hendak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, dientaskan, dijual kepada para pedagang. Kemudian dia di Mesir mengalami kisah-kisah di penjara, dicintai oleh istri Potifar, difitnah, dan seterusnya. Barulah kemudian dia menjadi orang kepercayaan, mendapat kedudukan, kemudian dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya, memberi mereka makan ketika saudara-saudaranya ini mengalami kelaparan di Kanaan. Ketika saudara-saudaranya mencari tempat yang ada makanan, berjumpalah mereka dengan Yusuf. Pada mulanya Yusuf merahasiakan identitasnya. Sebenarnya bisa saja Yusuf memiliki hati yang dendam, hati yang pahit, karena memiliki pengalaman masa lalu, hendak dibunuh. Pakaiannya dirobek-robek, dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada para saudagar. Tetapi Yusuf tidak memilih ini menjadi alasan yang sah untuk melampiaskan dendam. Yusuf memilih menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan. Yusuf sekali lagi memilih menerima berdamai dengan masa lalu dan mengampuni saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sedikit dari kisah tokoh Alkitab yang memiliki kisah pengalaman pahit, luka batin di masa lalu, tetapi tidak membiarkan masa depannya dipenjara, dikungkung oleh kepahitan, melainkan memilih menerima pengalaman masa lalu dan mengampuninya. Ini menjadi sebuah role model yang boleh kita praktekkan, sehingga kita tidak menyimpan kepahitan, tidak membiarkan luka batin bernanah demi hari ini dan esok yang lebih baik. Tidak ada di antara kita yang ingin dipenjara masa lalu. Tidak ada di antara kita yang ingin menikmati kepahitan hidup. Tetapi bersediakah kita untuk yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang mari kita sambut. Bersediakah kita untuk saling menyembuhkan? Yakobus 5 ayat yang 16 dikatakan kepada kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diajak untuk saling menyembuhkan. Karena tidak ada di antara kita yang sudah 100% sembuh tanpa luka batin. Yang sakit, yang menyembuhkan. Sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Karena mengakui tidak ada di antara kita yang tidak pernah sakit, tidak sakit batin. Tapi justru ketika kita merasakan sama-sama sakit, marilah kita sama-sama memulihkan. Di dalam keluarga kita, saling mendoakan, saling mengakui dosa, dan itu adalah modal untuk mengelola dan menyembuhkan luka-luka batin kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 24 dinyatakannya kepada kita. Yesus, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami luka-luka, penderitaan dalam hidup kita,
Maka biarlah itu justru menjadikan kita memasuki misteri penderitaan Kristus. Karena Kristus pun terluka, Kristus pun menderita. Tetapi dengan penderitaan ini, biarlah kita memasuki penderitaan Kristus yang menyembuhkan. Bilur-bilurnya telah membuat kita sembuh. Karena penderitaan Kristus adalah penderitaan yang menyelamatkan. Kristus Yesus adalah Sang Penyembuh. Bersama Yesus kita mengelola dan menyembuhkan setiap luka-luka batin kita. Bersama Kristus Yesus Sang Penyembuh, kita juga diperkenankan untuk menjadi alat yang membawa kesembuhan bagi luka-luka batin orang lain. Tuhan memberkati. Selamat bersarasehan. Monggo dilanjutkan, Bu Christine. Oke, terima kasih untuk Bapak Pendeta Teguh yang sudah menyampaikan renungan singkat. Sama memberkati gitu ya. Sama seperti yang tadi Bapak katakan, yang luka yang mengobati. Saya teringat kata-kata itu di saat Bapak merekrut saya sebagai tim pastoral. Saat itu saya merasa, lawang saya aja masih tersakiti gitu ya. Puji Tuhan, dengan kata-kata itu saya mulai bertumbuh dan bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu ya Pak. Bisa sharing maksudnya. Ya, terima kasih. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan pujian PKJ 289, Keluarga Hidup Indah, bait yang pertama dan yang ketiga. Tiba waktunya kita akan bersarasehan bersama ya Bapak Ibu. Kita akan menyimak penjelasan dari pembicara kita pada malam hari ini bersama Ibu Pratiwi Anjarsari, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, Psikolog. Ya, monggo Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, matur nuwun. Selamat malam Bapak Pendeta Teguh, Ibu Titi, dan Bapak Ibu semua, Sugendalu semuanya. Malam, Sugendalu. Iya, terima kasih. Salam kenal. Pak, salam kenal. Terima kasih sudah diberi kesempatan boleh bergabung di sini bersama jemaat di GKJ Wisma Panunggal Merican. Ya, oke, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya.
Baik, share screen saya sudah tampak mungkin? Sudah ya? Oke, matur nuwun. Nah, hari ini kita akan bicarakan tentang luka batin gitu ya dengan tema ini. Saya senang sekali, ini bagus sekali ya GKJ punya tema untuk bulan keluarga tentang luka batin gitu ya, karena pergumulan ini dari masa ke masa memang menjadi satu pergumulan yang tidak mudah begitu ya. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi ini keluarga saya, suami saya, dan saya punya 2 anak laki-laki. Satu sekarang kelas 1 SMA dan sekarang satu kelas 5 cowok gitu ya. Saya tinggal di Sidoarjo, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di Semarang, saya di Sidoarjo ya. Memang kerja saya di Surabaya Sidoarjo tuh ya deket lah gitu, kayak Ungaran Semarang gitu ya, nggak jauh gitu. Dan saya di sini sejak 2004. Sebelumnya saya memang sebenarnya asli Semarang. Saya bergereja di GKJ Ngesrep. Jadi sejak kecil, sejak lahir, sebenarnya lahir saya sempat di GKJ Genuk, terus mulai SMP di Ngesrep karena pindah rumah. Kemudian karena menikah saya ke sini gitu. Jadi ceritanya karena mengikut suami gitu ya, saya sampai di sini. Cuman ya kalau kegiatan sama WPM itu udah, saya ingat banget WPM itu punya aula yang besar gitu ya, karena kalau gabungan pemuda atau acara apa itu sering banget gitu di WPM. Jadi Bapak Ibu, WPM ini udah tidak asing sih buat saya gitu ya. Jadi ya saya bersyukur bisa terlibat di sini bersama dengan Bapak Ibu semua. Ya, mungkin tadi sudah diceritakan ya, saya di UK Petra, di Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi sebagai psikolog di sana. Nah, sekarang kita masuk pada topik kita hari ini. Kita mulai dengan pemahaman ya, luka batin itu sebenarnya apa gitu. Kalau dari bahan dasar yang saya di-share ini ya, ada 7 halaman atau berapa itu ya, banyak. Itu sebenarnya sudah lengkap sekali ya. Kalau Bapak Ibu semua membaca di situ mestinya sudah sangat jelas ya. Sarasehan ini mungkin nggak perlu harusnya gitu. Tapi mungkin saya sedikit-sedikit lah ya bantu gitu untuk kita bisa nanti sedikit berdiskusi gitu ya. Jadi kalau di sana dikatakan luka batin itu adalah istilah yang menunjukkan pada keadaan jiwa seseorang yang karena suatu peristiwa tidak menyenangkan atau penderitaan yang pernah dihadapi di masa lalunya gitu ya. Jadi lebih ke menunjukkan keadaan jiwa yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, izinkan saya untuk sedikit memodifikasi pemahaman ini dengan mungkin karena background saya psikologi gitu ya, jadi sedikit-sedikit supaya mungkin agak sedikit lebih luas atau mungkin lebih jelas. Jadi luka batin itu adalah kondisi psikis yang muncul sebagai respon dari persepsi seseorang terhadap suatu masalah atau peristiwa yang dirasa kurang menyenangkan dan membebani mentalnya. Jadi Bapak Ibu di sini saya memberikan bold gitu ya, penekanan pada persepsi dan yang dirasa. Jadi luka batin itu bisa disebabkan oleh memang suatu peristiwa gitu ya yang tidak menyenangkan. Seperti tadi mungkin dari firman Bapak Pendeta sudah diperjelas bahwa mungkin karena ada pengalaman masa kecilnya yang tidak menyenangkan dan lain-lain itu ya. Tetapi sekarang masalahnya adalah setiap orang itu bisa mempersepsi berbeda terhadap suatu peristiwa. Begitu ya. Jadi peristiwanya mungkin sama. Misalnya peristiwa orang tuanya bercerai gitu. Sama gitu ya. Mungkin ada 2 anak di situ. Sama-sama menghadapi orang tua yang bercerai dengan orang tua yang sama. Tetapi cara mereka mempersepsi kejadian itu mungkin bisa berbeda, gitu ya. Dan perasaan terhadap peristiwa itu mungkin juga berbeda. Sama-sama sakit gitu ya, tapi kedalamannya mungkin bisa berbeda, gitu. Jadi luka batin itu sangat personal.
sangat subjektif, sangat berbeda. Jadi yang perlu kita pahami bahwa kita nggak bisa ngomong kalau kamu ngaram itu ya, aku aja nggak apa-apa kok. Oh, kok kamu seperti itu gitu ya. Akan sangat sulit menjadi seperti itu karena ini adalah pengalaman yang sangat-sangat personal untuk setiap orang. Jadi kita perlu memahami itu. Yang pertama ya, semuanya berkaitan dengan persepsi atau cara mereka menilai peristiwa, suatu peristiwa, dan apa yang dirasakan. Setiap orang bisa berbeda. Oke, jadi perasaan tertolak, perasaan kurang kasih sayang, karena dilukai, karena dimanja berlebihan, karena diremehkan, karena trauma, itu ya, itu orang bisa memaknainya berbeda-beda, gitu. Walaupun peristiwanya mungkin sama. Nah, di sini saya tulis oleh significant person. Significant person itu yang paling utama biasanya memang orang tua gitu ya. Tapi tidak semua orang yang signifikan dalam dirinya, yang sangat berpengaruh dalam dirinya itu bisa saja yang lain, mungkin karena tinggal sama neneknya gitu ya, atau kadang mungkin karena terlalu banyak berinteraksi sama pembantunya, bisa saja signifikan personnya adalah pembantunya misal gitu ya. Tapi saya pikir itu jangan sampai terjadi gitu ya, karena significant person seharusnya adalah yang pertama orang tua. Tapi ketika mungkin karena situasi bisa saja yang lain. Nah, kadang-kadang significant person inilah yang sebenarnya punya potensi yang besar gitu untuk menjadi penyebab luka batin mungkin karena punya relasi yang sangat dekat. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu mungkin saya sedikit interaksi ya. Jadi mungkin bisa nulis di chat silahkan atau mungkin bisa menyampaikan langsung. Kira-kira luka batin itu kalau dari yang sudah diamati Bapak Ibu tuh ditandai dengan perasaan dan perilaku apa? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Biasanya luka batinnya, orang yang luka batin tuh kayak apa sih? Gitu, seperti apa? Gitu. Ada yang bisa membantu saya? Silakan boleh tulis di chat atau mungkin bisa menyampaikan apa ya? Biasanya orang luka batin tuh kayak apa gitu. Luka batin itu kan keadaannya ya. Tetapi yang biasa mereka lakukan tuh apa? Bapak Ibu sudah pernah minder, oke, Ibu atau Mbak Kinanti Kiki ya, minder, rendah diri. Oke, tandanya biasanya dia minder atau rendah diri. Ada lagi mungkin? Tidak mudah percaya dengan orang lain. Tidak mudah percaya dengan orang lain. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudara di sini, orang luka batin tuh rasanya gimana ya? Mereka biasanya gimana sikapnya gitu ya? Perilakunya sehari-hari. Oke, ada cuek, tidak mau ajak bicara orang yang menyakiti. Oke, musuhan ya. Musuhan nggak mau ngajak bicara dan cuek gitu sama orang itu dan orang lain mungkin jadinya. Baik, terima kasih. Nah, ini yang paling sedih nih Pak Pendeta ya, sampai ada yang undur diri dari kegiatan gereja karena luka batin. Mungkin luka batinnya sama pihak-pihak gereja mungkin ya gitu. Ini memang banyak terjadi begitu. Terima kasih Bu Dina. Ada lagi? Mencari kesibukan lain untuk melupakan luka batin ya. Jadi kadang-kadang orang yang memiliki luka batin tuh kan nggak enak ya, punya luka tuh kan nggak enak. Jadi kadang-kadang kita ingin supaya nggak inget-inget gitu loh. Jadi coba kesampingkan gitu ya. Oke. Mudah sakit hati ya. Jadi jangan sampai kesenggol gitu ya. Kesenggol dikit gitu. Dia bisa mungkin kemana-mana gitu. Padahal maksudnya nggak itu, bisa kemana-mana gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kalau orang luka batin tuh ditandai sama hal-hal seperti apa ya? Sudah ya? Atau masih ada? Ngambekan. Oh ya, Pak Slamet biasanya ngambekan ya. Ayo ini yang ngambekan. Apakah ada luka batin gitu? Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke,
Nggak apa-apa, silahkan kalau masih mau berpendapat saya sambil lanjutkan gitu ya. Nah, kalau dari pengamatan dan mungkin saya beberapa kali juga menangani gitu ya. Kalau saya mungkin mahasiswa gitu, tapi kadang-kadang juga di gereja gitu ya, mencoba untuk menolong gitu. Saya coba simpulkan gitu, sebenarnya apa yang menentukan munculnya luka gitu. Jadi peristiwanya sama, tapi kenapa satu orang ada luka, yang lain nggak ada gitu ya. Apa yang menentukan itu muncul gitu. Yang pertama itu kalau misal saya gambarkan kepribadian itu kayak cermin ya, di situ di sebelah sudah ada gambarnya. Kepribadian itu cermin. Nah, kalau misalnya itu cermin, bahan dasarnya itu seperti apa ya. Jadi kacanya itu terbuat dari apa gitu. Nah, kalau diterapkan ke manusia itu karakternya dia bagaimana, kemudian cara berpikirnya gimana, perasaan sensitivitasnya seperti apa. Jadi itu bisa berkaitan dengan memang karakternya orang itu. Nah, orang itu seperti itu, kok bisa seperti itu gimana? Itu multifaktor memang banyak ya. Bisa yang kalau ngomong bahan dasar itu bisa saja berkaitan dengan genetik, bisa saja dengan berkaitan dengan proses kehamilan sampai kelahiran gitu ya. Nah, itu juga menentukan gitu. Karena kan ketika janin sudah mulai ada itu, emosi seorang ibu itu sangat berpengaruh pada perkembangan janinnya. Mau nggak mau itu memang terjadi begitu ya. Jadi proses selama makanya kan kadang ibu hamil tuh, sojo sedih-sedih, sojo dipikir teman-teman lagi hamil loh yo. Karena memang proses kehamilan ini memang proses yang sangat penting gitu untuk membentuk kepribadian juga seseorang. Nah, dari proses-proses itu dan dari bahan dasar itu semudah apa sih orang ini pecah gitu ya. Jadi ini bahan dasarnya seperti apa? Apakah dia mudah pecah atau tidak? Kemudian yang kedua dari pengalaman ya. Nah, setelah lahir itu kan ada proses parenting gitu ya, proses merawat anak ini dalam dia menjalani kehidupannya. Pengalaman-pengalaman apa yang dialaminya. Kalau pengalamannya positif, pasti itu tidak menimbulkan luka batin ya, gitu. Tetapi tadi seperti apa pendeta, siapa sih yang nggak pernah luka gitu. Dalam level yang kecil pun orang pasti pernah mengalami ya, karena di dunia ini menurut saya sih tidak ada parenting yang sempurna gitu. Meskipun banyak sekali seminar parenting, tapi buat saya tetap tidak ada parenting yang sempurna. Kami pun walaupun kami psikolog ya kami juga sering punya kesalahan gitu ya dalam parenting. Yang namanya mama nek wis jengkel ya marah gitu. Sama anak saya ya, kalau anak saya jengkel ini saya marah gitu ya. Dan sadar nggak sadar ya saya juga bisa gitu. Walaupun saya tahu ilmunya begitu. Nah, pengalaman peristiwa, terutama peristiwa yang negatif, itu akan juga memunculkan luka, terutama ketika satu pengalaman tidak diselesaikan. Terus mungkin itu akan muncul lagi dalam bentuk lain, gitu ya. Misal sakit hati sama papanya, gitu. Sama papanya nggak selesai. Ini cewek misalnya, anak cewek. Terus dalam perjalanannya dia punya pacar, gitu. Punya pacar, sakit hati lagi gitu. Mungkin pacarnya mirip-mirip papanya gitu ya. Terus nanti punya teman kerja. Itulah. Jadi peristiwa-peristiwa yang sudah dijalani itu apakah tertangani? Nah, semakin banyak peristiwa yang tidak tertangani, dia akan semakin mudah menimbulkan luka. Oke. Kemudian faktor ketiga adalah faktor lingkungan ya. Sekeras apa ya masalah atau kesulitan itu menghantam hidupnya. Jadi suatu cermin itu kalau dilempar batu kerikil yang kecil mungkin yang sangat kecil mungkin dia nggak pecah, tapi agak gede dikit mungkin dia pecah gitu ya. Agak ada
ada kepingan dikit atau mungkin cuma retakan dikit gitu. Tapi semakin batunya besar, mau dia bahannya sebagus apapun, kalau batunya besar ya dia pasti mungkin akan pecah gitu ya. Jadi secara faktor lingkungan, sekeras apa itu menghantam itu juga berpengaruh munculnya luka pada seseorang dari suatu peristiwa gitu ya. Jadi 3 hal ini menjadi suatu pertimbangan kenapa seseorang punya luka di dalam kehidupannya. Nah, apa sih ciri-ciri dari orang yang mengalami luka batin? Ya tadi Bapak Ibu sudah banyak memberikan masukan gitu ya kepada saya. Itu semua memang sangat mungkin terjadi karena setiap orang itu akan berbeda gitu ya dampaknya. Nah, tapi secara umum saya coba ini ya menyimpulkan bahwa biasanya dia mudah sekali berpikir negatif ya. Jadi untuk satu pemikiran semua orang itu bisa berpikir bahwa oh oke, nggak apa-apa gitu. Tapi satu orang ini kenapa terus dicari gitu masalahnya, karena dia terus punya pemikiran-pemikiran yang negatif tentang itu dan kayak nggak selesai-selesai gitu. Dia akan kejar terus gitu. Ya mungkin memang ada orang yang kritis ya, dia akan kejar. Tapi ini kayak enggak. Apalagi kalau misal berkaitan dengan dirinya gitu. Kemudian orang yang punya luka itu biasanya punya beban ya gitu. Dan ketika dia berhadapan dengan lingkungan itu bukan jadi sesuatu yang mudah karena dia sedang mengurusi dalam tanda kutip mengurusi dirinya sendiri aja dia masih punya kesulitan gitu. Apalagi ketika dia harus berkaitan dengan masalah bersama dengan orang lain. Nah, hal inilah yang membuat orang yang punya luka yang cukup berat dalam hidupnya itu dia tipenya memang fokusnya pada diri sendiri gitu. Dia memang cukup karena dia akan sangat menjaga dirinya gitu ya, sangat menjaga dirinya supaya dia sendiri nggak terluka karena hidupku tuh udah berat gitu. Kalau misal ada sesuatu yang dia jadi sangat peka gitu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dia itu jadi sangat peka. Gitu. Ada satu orang yang mungkin kalau diomong oh kamu tuh gendut gitu, itu mungkin bisa ya saya gendut. Tapi ketika itu ngomong sama orang yang kita nggak tahu background-nya seperti apa dan itu dia sedang punya beban, itu bisa jadi sesuatu yang berat gitu ya, karena dia sangat merasa bahwa aku nih segala sesuatu tuh orang harus terfokus pada saya. Jangan sampai, nah ini jadi orang yang sangat butuh dipahami ya. Kita semua memang butuh dipahami gitu. Itu hal yang wajar ya. Bukannya kita terus dicuekin sama orang, tetapi orang-orang yang mengalami luka batin itu orang yang sangat-sangat butuh dipahami. Agak sulit menyalah-nyalahkan orang seperti ini karena memang nanti bisa salah paham gitu ya. Harus sangat hati-hati biasanya. Nah, ini yang mungkin saya gambarkan seperti kaca itu ya. Kalau kaca itu sudah retak, apalagi kaca itu tidak pernah mencoba untuk memperbaiki, mungkin kacanya dikasih lem-lem dikit gitu ya, itu mungkin dia lumayan kuat gitu, walaupun tetap ada tuh retakan-retakannya, tapi mungkin sudah ditangani sedikit-sedikit lumayan gitu ya, ketika ada hantaman yang lain dia masih cukup kuat, tetapi ketika itu retak dan itu terus dihantam, ya Bapak Ibu bisa bayangkan dia bisa pecah, ambiar gitu ya, bisa dibilang kaca itu bisa ambiar. Nah, ini kondisi luka batin seseorang. Ini satu contoh ya, artis Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu semua ya, Marsyanda itu ya. Marsyanda ini salah satu orang yang sangat bergumul dengan luka batinnya gitu, dan bullying itu menjadi hal yang sangat serius sekarang ini gitu. Ini bukan hal yang sepele yang bisa kita anggap sembarangan gitu ya, kita anggap remeh, karena ini punya kontribusi yang besar gitu, yang membuat dari
dari anak mungkin hanya nggak mau sekolah sampai anak mau bunuh diri, itu bullying itu bisa seluas itu dampaknya gitu. Dan ya kalau ditangani ya bisa berbeda-beda masing-masing orang gitu ya. Jadi luka batin ini dari hal yang simpel sampai kompleks gitu ya, punya pengaruh. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih yang bisa memulihkan? Ya, saya cukup bisa menerima ketika itu dibilang disembuhkan. Memang kita sembuh gitu ya. Tetapi ketika nggak benar-benar sembuh dan bisa pulih, itu pun nggak masalah. Sebenarnya proses gitu ya. Orang benar-benar sembuh itu kan proses. Tetapi paling nggak dia pulih sedikit demi sedikit gitu. Apa sih yang pertama bisa memulihkan? Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu bahwa satu hal yang terutama adalah anugerah Tuhan memang. Jadi pinter-pinternya psikolog atau konselor atau apa gitu ya, kalau tidak ada pekerjaan Tuhan di sana itu memang sulit gitu ya. Dari firman Tuhan tadi kita sudah melihat. Jadi dari 1 Petrus ini saya ambil juga dari bahan dasar ya. Jadi ya firman itu memang sudah sudah pas banget ya, tentang luka batin kita. Ia sendiri memikul dosa kita. Jadi Tuhan sendiri, kita kalau berkaca dengan Tuhan, sesakit-sakitnya kita tahu Tuhan itu sudah berkorban sedemikian rupa untuk kita sehingga kita ini diangkat, diselamatkan. Kita bisa memulihkan hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan. Itu ya, dari 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, dari Yakobus 5 ayat 16 ini menunjukkan tentang pemulihan dengan sesama gitu ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh gitu ya. Di sini semua ada campur tangan Tuhan gitu. Ketika kita bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan dan kita punya membereskan relasi kita dengan sesama kita, itu disitulah luka batin kita bisa pulih gitu ya. Nah, tapi di dalam prosesnya pasti kita ketika kita tahu punya prinsip itu kita jadikan dasar. Tetapi menuju ke sana tuh ada prosesnya ya. Bagaimanapun kita ini hidup di dalam tubuh dengan jiwa gitu ya, yang masih di dalam tubuh ini gitu, yang kita masih di dunia ini, yang ini ada proses-proses yang harus kita jalani. Nah, proses seperti apakah itu? Proses mengakui realita yang kurang menyenangkan sebagai bagian dari hidup kita. Nah, Bapak Ibu, luka batin itu memang kadang itu hal yang nggak menyenangkan. Memang normalnya adalah ketika kita punya luka batin, kita inginnya buang itu juga. Tetapi apakah ada orang yang berhasil membuang itu? Dan tadi mungkin dengan diselimur gitu ya, aku jadi aktivis, mungkin ada ya, mungkin yang mencoba melupakan dengan jadi aktivis, mungkin dulu saya juga aktivis yang juga kadang-kadang menyadari sekarang mungkin saya aktif di gereja karena mungkin melupakan gitu, kan ketemu teman-teman seneng tuh ya, padahal di rumah dimarahin terus gitu. Nah, sebagai jadi aktivis gitu ya, atau mungkin dengan punya pacar misalnya dan lain-lain gitu. Nah, tetapi ketika kita tidak pernah mengakui realita di hidup kita ini, memang ada hal yang tidak menyenangkan ini, kita memang akan sulit untuk masuk ke step selanjutnya untuk memulihkan luka batin kita. Ya, jadi step mengakui itu sebagai realita bahwa oke, dalam hidupku tuh ada ini gitu ya. Dalam hidupku ini ada mungkin orang tua yang saya ini nggak ngeh gitu loh, gimana gitu harus ngomong sama mereka, kayak nggak nyambung misalnya gitu ya. Nah, terus butuh pengakuan dari kita bahwa oke, ini bagian dari hidup saya mau lari kemanapun, ini bagian yang memang seharusnya saya hadapi. Kita mengakui bahwa itu realita kita gitu. Legolilo bahwa ini hidupku gitu ya. Yang berikutnya adalah menerima dan mengampuni peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Jadi ketika kita mengakui bahwa itu memang ada di dalam diri kita belajar untuk menerima dan mengampuni. Nah, proses ini Bapak Ibu, proses yang sangat tidak mudah
gitu ya. Ini kalaupun kami misal di ruang konseling pun bisa berkali-kali ketemu harusnya gitu. Karena menerima dan mengampuni hal yang menyenangkan mudah. Tapi kalau hal yang tidak menyenangkan itu menangani perasaan-perasaan itu sangat-sangat butuh waktu. Tergantung seberapa mendalamnya. Gitu ya. Tetapi ini memang harus terlewati. Dan kemudian ketika kita sudah bisa mengampuni, kita bisa membangun pola pikir yang baru dalam menyikapi peristiwa yang kurang menyenangkan. Misalnya, tadi mungkin saya ambil contoh yang di awal tadi ya. Saya mungkin pakai contohnya Marsyanda tadi. Marsyanda mungkin punya luka batin bullying gitu dengan lingkungannya. Dan itu sangat menyakitkan buat dia sampai terbawa itu sama TK atau SD mungkin, tapi terbawa sampai dia kuliah dan seterusnya. Nah, ketika dia ingin memulihkan diri, dia harus belajar mengakui bahwa oke, memang dulu keadaanku tuh sangat memprihatinkan gitu ya. Mungkin karena dengan kelemahanku ini. Dan mengakui itu memang bagian hidupku. Oke. Jadi bukan disingkir-singkirkan. Aku nggak mau. Tetapi itu memang bagian hidupku. Dan kemudian dia belajar mengampuni situasi itu. Kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu ya. Tetapi kita mungkin bisa belajar bahwa apakah dengan relasi kita dengan Tuhan dan dengan proses-proses secara psikologis mungkin yang bisa dilewati, nanti mungkin saya bisa sedikit memberi tips gitu ya. Nah itu mungkin itu bisa membuat kita akhirnya menerima dan mengampuni. Dan kemudian membangun pola pikir baru. Oke, itu memang hal yang tidak menyenangkan, tetapi ternyata di tengah semuanya itu sebenarnya di situ saya sedang dibentuk sesuatu, ternyata satu karakter yang sekarang ini ternyata sangat berguna bagi saya gitu. Saya ingat satu lagunya Tulus itu ya, yang gajah, kalau teman-teman yang tahu ya, lagunya Tulus yang gajah itu. Dia dulu kayaknya itu lagu dia dulu dibully gitu karena badannya gede kayak gajah gitu ya. Sampai kau panggil aku gajah. Tapi setelah sekarang dia dewasa, dia bisa mempunyai pola pikir baru tentang itu ya. Kalau temanku, kau doakan aku punya otak cerdas gitu ya. Ternyata gajah itu dulu malu banget dia dibilang gajah, tapi sekarang oh ya gajah itu kan cerdas gitu ya. Jadi dia bisa mengubah pola pikirnya tentang apa yang dulu yang selama ini dia dibully ke dia gitu ya. Nah, ini yang memulihkan luka batin seseorang. Nah, kemudian kalau kita ngomong siapa yang bertanggung jawab nih luka batin. Nah, karena ini di gereja ya, gitu. Mungkin kita bisa pakai batasannya CD nih. Jadi CD ini momen penting sebenarnya, sangat penting gitu ya. Untuk seseorang kan dianggap dewasa ketika sudah CD ya di gereja, itu sampai satu tanda dia mengaku percaya gitu ya. Nah, sebelum CD, mungkin orang-orang signifikan itu juga bertanggung jawab atas luka batinnya. Jadi orang tua harus menyadari bahwa ketika anak punya luka batin, orang tua juga harus belajar peka dengan itu, dan sebelum usia itu orang tua punya tanggung jawab juga untuk mengembalik atau ya memulihkan gitu ya, mendampingi untuk memulihkan gitu. Karena sebelum CD dan memang secara psikologis ini usia-usia perkembangan yang mereka kalau orang psikologi klinis bilang itu belum bisa didiagnosa punya penyakit gangguan apa belum gitu, karena masih bisa gitu ditangani, dan ketika orang-orang sekitar mendukungnya dia masih bisa berubah, dan tanggung jawab lingkungan masih besar terhadap orang ini gitu ya. Jadi yang bertanggung mereka dan orang itu sendiri ya, terutama ketika dia sudah mulai bisa mengontrol diri, misalnya mulai SD akhir-akhir, SMP, SMA itu kan kalau diajak omong sudah bisa ya, ayo kalau sama tamu gimana gitu. Kalau masih TK apa gitu kan lari ke sana ngambil makanan gitu. Tapi kalau sudah mulai ya kalau mau ngambil ini ya yang sopan, sudah mulai dikasih tahu itu ya, dia mungkin sudah bisa kita ajarin gitu ya untuk berbicara tentang hal-hal menyenangkan dan tidak menyenangkan bagi diri. Tetapi ketika setelah CD
teman-teman yang sudah CD harus menyadari bahwa orang-orang di sekitar kita tetap akan mendampingi kita, tetapi yang bertanggung jawab terhadap diri kita dan apa yang kita pikirkan dan kita lakukan adalah diri kita sendiri. Itu kita sudah dikasih bekal nih banyak gitu, secara teologis gitu ya, atau secara yang lain gitu. Kalau di gereja saya di sini GKJW Sidoarjo ya, pakai W kalau di Jawa Timur gitu. Nah itu ada kalau katekisasi CD itu ada tema-tema yang teologis, ada tema-tema yang psikologis juga. Jadi kadang-kadang saya diminta ngajar juga gitu untuk tema-tema yang psikologis gitu. Jadi ngomong soal pacaran, ngomong soal ya begitulah. Nah, itu di situ saya mengingatkan bahwa setelah kamu CD, kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Ketika kamu memutuskan sesuatu, kamu bertanggung jawab atas diri sendiri. Kayak saya sama mahasiswa gitu juga. Mahasiswa kalau ada masalah yang dipanggil sudah bukan orang tua gitu. Kalau masih SMA, masih SMP yang dipanggil orang tua. Tapi kalau sudah mahasiswa, ya kamu yang harus. Kamu sudah tidak bisa menyalahkan hal-hal lain sebelum hidupmu. Tidak bisa menyalahkan orang tua saya soalnya begini dulu. Oke, itu bisa dipakai sebagai kita berrekonsiliasi atau berproses gitu ya ketika kita menyembuhkan luka batin. Tapi kita sudah tidak bisa menyalahkan itu sudah lewat. Dan kita harus bisa menerima itu sebagai bagian realita di dalam hidup kita. Dan sekarang kamu mau gimana, itu tanggung jawab gitu ya. Dengan luka batinmu ini, itu sudah tanggung jawab. Nah, di situ belajar berproses bersama. Nah, ini tips kecil aja untuk mungkin ada yang gini, aku bisa kok nangani diriku sendiri gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Kan kadang kita cerita sama orang nggak mau gitu ya. Terus aku mau nih nangani diriku sendiri, aku nggak mau cerita sama siapa-siapa gitu ya. Oke. Kalau mau coba menangani diri sendiri, ada hal yang bisa kita lakukan ya. Selain kita memang harus tadi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menjalani semua prosesnya bersama Tuhan, hal teknis, kalau psikologi itu hal teknis ya dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa. Ada yang namanya self-help. Self-help itu gampangannya ya ini ya, tarik nafas 474 rumusnya. 4 tarik, 7 ditahan, 4 dikeluarkan gitu ya. 4 hitungan dikeluarkan. Tarik 4 hitungan, ditahan 7 hitungan, dikeluarin 4 hitungan. 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak, pusing malahan kebanyakan. Jadi nggak usah banyak, itu sebenarnya lebih ke menenangkan diri gitu ya. Nah, tapi ini ambil waktu khusus gitu kalau memang mau menjalani ini. Kemudian coba berhenti, dengarkan sekitar kita, lingkungan kita, ada suara apa ya? Misal di sini saya dengar suara detik-detik jam gitu ya. Tadinya nggak kedengaran jadi kedengaran. Oh, ada suara jangkrik. Oh, ada suara apa gitu. Coba menyadari apa yang terdengar di sekitar kita. Nah, kemudian coba gambarkan perasaan terluka kita itu apa. Nah, ini setiap orang bisa beda. Dia mau nulis pakai diary, tulis gitu ya, sampai nangis atau apa, tulis. Atau mungkin ngomong tapi kalau ngomong sendiri jangan sampai kedengaran orang ya, nanti dikira kenapa itu, mungkin direkam gitu ya, terus nanti didengerin sendiri gitu. Nah, atau yang suka gambar pakai gambar gitu ya. Jadi masing-masing orang punya caranya yang nyaman yang mana. Intinya adalah dia belajar mengungkapkan perasaan terlukanya. Aku sakit hati sama siapa gitu ya. Nah, silahkan. Nah, setelah itu coba bayangkan hal-hal yang bisa menenangkan. Setiap orang pasti punya hal-hal yang bisa menenangkan dia. Kira-kira apa? Oh, mungkin tempat favorit kita di mana gitu ya. Sukanya di mana? Di laut apa di gunung misal, kalau piknik suka di mana. Jadi cari hal-hal yang menenangkan. Mungkin lagu pujian gitu ya. Mungkin lukisan, mungkin ayat firman Tuhan, mungkin kata-kata positif, motivasi, apapun yang buat kita itu menenangkan. Nah, setelah kita merasa mulai kita punya emosi yang menyenangkan dari ayat-ayat firman Tuhan itu, mungkin dari tempat yang kita bayangkan, coba digambarkan hal positif tadi. Kita balik lagi gitu ya, balik lagi ke tadi yang perasaan terluka kita tadi,
Kemudian kira-kira ada nggak hal positif dari peristiwa tersebut gitu. Nah, ini yang mungkin setelah kita membayangkan hal-hal yang menenangkan kita, ada sedikit-sedikit nih ide gitu ya. Oh, mungkin peristiwa ini terjadi, ada hal-hal yang memang mungkin Tuhan sedang rencanakan gitu. Dari firman Tuhan yang saya ingat tadi, atau mungkin dari yang kita sudah tenang membayangkan tempat-tempat menyenangkan itu, saya bisa jadi ingat ya, ternyata ada orang loh juga yang bisa saya ajak bicara gitu ya. Jadi itu biasanya menenangkan saya. Saya jadi tenang gitu kalau ketemu dia. Dan kemudian kalau nanti saya bicarakan sama orang itu, mungkin saya bisa ketemu gitu ya, kan bisa sedikit memulihkan luka hati saya dan lain-lain. Nah, ini silakan dicoba self help ini gitu. Nah, buat rencana. Kadang buat rencana ini boleh langsung dilakukan, boleh enggak. Karena melakukan yang atas itu tuh sebenarnya energinya sudah besar. Melelahkan Bapak Ibu. Jadi enggak usah dipaksakan hal kayak aku mau apa gitu ya, udah nggak usah lah. Itu tenang dulu, mau tidur dulu juga nggak apa-apa gitu. Karena yang penting kita sudah melalui proses itu gitu ya. Setidaknya secara physically tubuh kita tuh juga udah relax gitu. Oke. Nah, kemudian belajar membuka diri, ya yang bisa dilakukan diri kita selain kita self help, kita juga harus belajar membuka diri dengan orang terdekat, orang yang dipercaya untuk mendampingi kita. Karena kadang luka batin itu tidak bisa disembuhkan sendiri gitu. Jadi kita butuh orang lain. Terlebih jika luka batin itu sangat dalam. Gitu. Sekuat apa orang bisa menahan luka batinnya? Gitu. Kalau ada tubuh kita fisik aja kita ada pendarahan yang di dalam, kita kayak orang lain nggak bisa lihat dan kita mau diem aja nggak ngomong, lama-lama juga pasti secara fisik juga akan kelihatan ada hal yang berbeda dalam diri kita. Nah, kadang-kadang kita membuka diri kepada orang lain kalau kita punya luka dalam itu memang sangat penting gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika kita sudah coba dari diri kita sendiri, bisa orang ada yang bisa menyembuhkan, tapi masih mungkin orang tidak bisa menyembuhkan juga. Kok masih sakit ya? Kok masih terasa ya? Gitu. Mungkin perlu beberapa kali, atau mungkin memang kita perlu minta tolong. Gitu. Jadi intinya, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa memang kita tangani sendiri, harus kita akui. Saya pun orang yang mungkin dengan background psikologi pun, ketika itu bicara tentang diri saya sendiri, nggak mungkin saya selesaikan diri saya, masalah saya. Karena kan ini subjektif gitu ya. Saya akan menyembuhkan diri saya, ya nggak mungkin, saya butuh orang lain. Dokter bedah aja nggak mungkin bedah dirinya sendiri gitu. Jadi dia juga butuh dokter bedah lain gitu ya untuk menolong dia. Nah, peran keluarga itu memang sangat besar ya. Gitu. Keluarga itu punya peran untuk mendoakan, mendampingi, menemani. Nah, untuk yang memang sudah mungkin keluarga ini sudah sangat menyadari orang tersebut itu punya luka batin yang mendalam, dia butuh didengar tanpa menghakimi. Itu hal-hal yang sangat penting bagi dia untuk supaya proses luka batin orang tersebut itu bisa berjalan. Kemudian mendampingi. Jadi ketika kita bisa mendengar dia dengan baik, kita bisa mengetahui apa yang dia butuhkan. Mungkin saya kok juga nggak tahu ya mesti gimana. Saya bisa dengerin sih, tapi iya ya gimana ya terus. Ya mungkin memang butuh orang ketiga gitu ya, untuk yang menjadi jembatan atas semua masalah yang ada. Ayo mungkin ke Pak Pendeta gitu ya. Ayo tak temani kita ke Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan pencerahan buat kita, atau orang-orang yang terpercaya yang dekat, atau orang-orang profesional. Kadang-kadang ada orang yang nggak kepingin masalahnya diketahui orang-orang yang dia kenal gitu. Saya tuh kadang-kadang suka didatangi orang yang saya tuh nggak ngerti sama sekali orang ini siapa gitu ya. Dan justru memang mereka ternyata nyari gitu. Jadi saya nggak kenal dia, saya nggak kenal siapapun keluarganya dia, karena dia lebih tenang kalau begitu. Karena saya nggak bisa ngomong sama dia,
dia yakin bahwa saya nggak mungkin ngobrol ke siapapun gitu yang dia kenal, karena dia nggak mau orang lain tahu gitu ya. Itu pernah juga terjadi gitu ya. Justru ada yang mencari yang seperti itu gitu. Nah ini keluarga kalau bisa mendampingi ini, nah ini akan sangat baik. Oke. Nah Bapak Ibu, ketika luka batin bisa disembuhkan sendiri tadi ya, ada stepnya, dan itu sudah menenangkan, dan itu sudah melegakan, oke gitu ya. Orang itu berproses sendiri, berproses bersama Tuhan. Tetapi ketika itu agak sulit, oh ya ternyata butuh orang lain. Nah tadi saya yang bilang ya, seperti yang Marsyanda tadi, dia dari satu peristiwa itu dari yang dampaknya dia kecil bisa jadi juga jadi sangat besar. Tadi ya tergantung bahan dasar dan lain-lain tadi. Nah, kalau luka batin itu sudah berkaitan dengan mental illness gitu ya, seperti Marsyanda itu dia sampai bipolar ya. Nah, itu memang perlu ada kesadaran dari kita semua bahwa ada kondisi-kondisi memang yang butuh penanganan profesional gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti, ini sudah didoakan, ini sudah didampingi, ini sudah ditemani, keluarga sudah dukung. Kenapa tetap nggak paham ya orang ini, tetap nggak ada perubahan? Ya mungkin ada isu-isu mental illness di dalam diri orang tersebut yang butuh penanganannya secara profesional gitu. Karena mungkin sudah berkaitan dengan syaraf gitu ya, berkaitan dengan hal-hal psikologis yang mendalam, butuh psikiater, buku psikoterapi dan lain-lain. Dan itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa menolong dia menjalani itu. Dan dalam prosesnya, ketika memang orang itu ada isu mental illness di situ, yang paling sangat menolong pulihnya seseorang itu keluarga. Ya dari pengalaman kami, ya saya pernah praktek di RSC gitu juga. Itu kalau misal udah keluarga nggak mau tahu, nah itu memang istilahnya ya kalau secara diagnosa ya prognosisnya itu udah nggak baik gitu. Kalau udah nggak ada dukungan, tapi ketika masih ada dukungan separah apapun, itu akan sangat menolong. Ya itu butuh kesabaran dan kepedulian dari seluruh keluarga. Oke, ini tadi sudah. Oke, baik Bapak Ibu sampai di sini mungkin pemaparan saya. Mohon maaf jika agak melewati waktu yang disediakan untuk pemaparan saya sampai di sini. Terima kasih. Silahkan. Mungkin saya kembalikan dulu ya ke atau langsung tanya jawab. Ada moderatornya kah? Atau langsung ya? Ya udah, kalau itu langsung saja. Baik. Oh ya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin. Oh ya, ada. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Pratiwi atas penjelasannya tentang luka batin. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang akan bertanya atau sharing ya. Dipersilahkan, mungkin nanti bisa dibantu Ibu Pratiwi yang akan bisa memberikan penjelasannya. Apakah ada bisa langsung dibuka suaranya dan bertanya langsung, sebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Mbak Christine, saya dulu. Halo. Ya, selamat malam, Pak. Ya, malam. Ya, yang pertama, tubuh kita yang kelihatan ini kan tubuh, jiwa, roh. Ya. Nah, kalau pukulan kepada tubuh itu sakitnya sakit tubuh, dokternya juga dokter fisik. Tetapi ada pukulan kepada jiwa dan roh. Inilah yang namanya luka batin. Nah, pukulan ini bisa dirasakan dalam, bisa dangkal gitu. Sehingga tergantung pada personalnya. Ini kata Bu Pratiwi tadi yang saya tertarik kepada secara personal bisa merasakan dalam, bisa merasakan dangkal.
tergantung pengalaman pribadi. Sehingga melalui pelajaran ini kita juga bisa mengelola seberapa kedalaman, seberapa kedangkalan. Semakin punya pengalaman yang banyak, tentu semakin dalam. Maka ketika kita belajar firman Tuhan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Demikian Lukas 5. Sehingga semakin kedalaman itu berkaitan dengan pengalaman demi pengalaman. Termasuk pengalaman mengelola luka batin. Nah, oleh karena itu, tadi dikaitkan dengan secara teologis. Itu artinya peran Pak Pendeta itu sangat penting, peran rohaniwan itu sangat penting, sehingga bisa ikut memulihkan karena di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, mens sana in corpore sano. Kalau lebih dalam lagi, di dalam jiwa yang kuat ada roh yang kuat. Itu sebabnya pentingnya pemahaman kita dalam ber-PA atau ber-PD itu menolong jiwa kita. Sehingga bagi kita yang barangkali suka mangkir atau memang terlalu sibuk dengan kegiatan jasmani, ya tentu akan menggerus jiwa kita, psikis. Kalau terlalu sibuk dengan psikis kita, sehingga lupa dengan kegiatan kerohanian, yaitu akan menggerus jiwa kita. Akhirnya, ya kalau roh kita lemah, jiwa kita lemah, ya akan melemahkan tubuh kita. Makanya di dalam secara rohani, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oleh karena itu, melalui kesempatan seperti ini, marilah kita bersama-sama, kalau ada kegiatan rebon, ya semakin banyak rebon yang kita nikmati, tentu pengalaman rohani akan membangun pengalaman jiwa kita. Pengalaman demi pengalaman akan menjadikan kita memiliki karakter. Nah, ujung-ujung kita adalah bagaimana berkarakter Kristus. Tidak mungkin mak bedunduk berkarakter Kristus kalau tidak punya pengalaman rebon demi rebon. Tidak mungkin mak bedunduk kita berpengalaman berkarakter Kristus kalau tidak pernah berkebaktian. Itu sebabnya melalui pengalaman rohani akan menjadikan jiwa kita kuat, mens sana in corpore sano. Dengan pengalaman jiwa kita yang kuat, maka akan membangun tubuh kita yang kuat. Sehingga di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, orang dapat melihat kita. Melihat fisik kita, akhirnya akan melihat kedalaman jiwa kita. Orang akan melihat kedalaman jiwa kita, dan akhirnya akan melihat kedalaman roh kita. Itu sebabnya bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Semoga ada manfaatnya melalui rebon demi rebon, dan sekarang rebon ini diisi oleh Ibu Pratiwi yang dari Sidoarjo, terkenal dengan petisnya. Semoga dengan petis Sidoarjo akan menjadikan sedapnya masakan kita di GKJ Panunggal Wican yang tidak jauh dari GKJ Ngesrep. Terima kasih Bu Christine. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak Slamet untuk sharingnya dan menguatkan kita. Ya, mengundang Bapak Ibu untuk bisa mengikuti rebon ya. Di kami ada persekutuan secara online Ibu setiap hari Rabu. Mungkin kalau kami masih bisa masih dalam belum bertatap muka, tapi melalui Zoom begitu ya. Oke, ada lagi yang akan bertanya? Sharing juga boleh, seperti Bapak Slamet tadi, bisa menguatkan satu dengan yang lain, dengan pengalaman. Monggo, langsung saja. Mumpung ada pakarnya ini ya, Ibu psikolog. Wah, kita gunakan kesempatan ini dengan baik
Mari Bapak Ibu. Ya. Ya, siapa? Dengan siapa ini? Nampaknya di WPM nggak banyak masalah ya. Sebenarnya bermasalah Ibu, tetapi mungkin Iya. malu untuk mengungkapkan begitu ya. Iya, nggak apa-apa. Memang hal semacam ini bukan hal yang mudah ya Iya, diungkapkan. betul. Tapi ya, Berdamai tapi dengan mungkin diri ada ya, Bu. umum aja nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah nanya. Ya, mungkin ada yang pengen ini luka batin apa enggak ya? Gitu. Ya, monggo Bapak Ibu bisa sharing kemungkinan ada kepahitan di dalam hati atau apa yang susah begitu ya. Bisa di-sharingkan, nanti Ibu Pratiwi bisa memberi jalan keluar dengan cerita begitu ya. Kalau dengan psikolog itu teduh ya. Bicara itu maknyes. Monggo, ada lagi? Saya Mbak Christine, saya Budina. Ya. Budina. Oh ya, silakan Bu. Budina ya. Saya tidak akan membuka kamera karena nanti malah hang ya, jadi menghemat ini. Begini mengenai soal luka batin. Bukan saya yang mengalami luka batin sebenarnya Bu Pratiwi. Tapi bagaimana caranya kalau kita yang mungkin ya membuat luka batin kepada teman kita gitu loh. Jadi peristiwa ini sebenarnya saya mengalami. Walaupun peristiwa ini sudah cukup lama, ketika anak bungsu saya itu masih di kelas 1 SD. Sekarang dia sudah kuliah. Tentu ini peristiwanya sudah lama banget. Ketika saya mencoba membuka diri untuk meminta maaf kepada teman, bahkan ini sahabat saya ini sebenarnya, Bu. Dia justru makin menjauhi saya. Dia bahkan mau bilang, udah nggak ada apa-apa. Saya nggak ada persoalan dengan kamu. Padahal kita berusaha untuk mencoba mencairkan suasana waktu itu dan saya memberanikan diri untuk meminta maaf, walaupun saya tidak tahu apakah saya salah atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya menjadi yang buat saya tuh masih terenyuh gitu. Karena saya ingin menjalin lagi hubungan baik dengan sahabat saya ini. Itu. Bagaimana ya, Bu? Mengetahui apakah kita ini yang membuat atau tidak itu kan tidak mudah. Karena melihat perubahan sikap dari sahabat saya ini. Benar-benar menjauhi saya. Yang awalnya kita bertiga itu kemana-mana selalu bareng. Menjaga, kan kita dulu menjadi penjaga sekolah ketika anak-anak TK itu selalu berkumpul. Kemudian timbullah suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dengan saya langsung, tapi kena imbas gitu loh, Bu. Nah, ini yang membuat saya, karena saya sudah membuka diri mau untuk mencoba meminta maaf kepada teman saya, tapi teman saya sepertinya menolak, akhirnya ya sudah, saya menganggap itu bukan urusan saya lagi gitu loh. Apakah ini benar atau enggak, ini saya nggak tahu. Bagaimana kalau menurut Ibu ini? Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bu Dina. Ini langsung saya jawab ya, Bu Christine. Bu, silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi peristiwanya adalah dengan sahabat gitu ya. Dan ternyata ada satu kejadian yang membuat luka batin gitu ya. Dan mungkin akhirnya permintaan maaf pun tidak dapat dia terima gitu ya. Nah, ini memang luka batin seperti itu ya. Kita yang pertama kita mesti memahami gitu bahwa tadi luka batin itu sangat personal. Dipersepsi sangat berbeda pada tiap orang. Mungkin kita berpikir bahwa peristiwa itu kalau untuk kita itu hal yang biasa, tapi untuk dia mungkin itu sangat mendalam.
kita tidak pernah tahu ada hal-hal sebelumnya gitu ya, pengalaman-pengalaman yang tidak terselesaikan sebelumnya yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita sudah proaktif untuk meminta maaf tetapi tidak ada sambutan gitu. Nah, itu sih kita mungkin ya kita belajar memahami saja dulu gitu. Memahami bahwa mungkin ada hal-hal yang kita tidak tahu di dalam dirinya yang memang cukup mendalam gitu ya. Ada dampak-dampak sesuatu yang kita tidak tahu. Dan ketika permohonan maaf kita tidak diterima, ya ya sudah, kita coba pahami bahwa ya saat ini memang mungkin dia belum siap gitu. Karena kondisinya yang masih butuh untuk dia masih istilahnya kalau gangsing gitu ya Bu. Gangsing itu kan muternya cepet ya. Orang yang masih punya hambatan di dalam dirinya, ada luka atau mungkin dia masih marah, itu kan kayak gangsing yang cepat. Ketika kita datang dan menghentikan itu kan gangsing itu mandegrek dan itu sakit gitu ya buat gangsing itu sedih dia tiba-tiba berhenti. Nah, kita mungkin tunggu gitu sampai itu mereda. Mungkin kita bisa jadi orang yang akan menolong dia. Tapi ketika kadang-kadang kalau berkaitan sama kita memang jadi agak sulit gitu ya. Kita mungkin bisa jadi orang yang mendukung dia dengan cara yang lain gitu. Jadi misalnya ketika minta maaf tidak didengar, ya kita tetap jadi orang yang mengatakan bahwa oke, saya tetap ada buat kamu gitu ya, kan ini sahabat ceritanya ya, saya tetap ada buat kamu. Kalau misal suatu saat kamu membutuhkan bantuan saya tetap ada buat kamu. Entah apapun yang kamu pikirkan tentang saya saat ini gitu ya. Kalau misal ada sesuatu yang ingin misal kamu mau marah sama saya, ya kita jadi orang yang siap untuk mendengarkan. Jadi orang-orang seperti ini tuh sebenarnya butuh didengar, tapi didengar sama siapa? Dia tuh pasti juga milih gitu, yang dia merasa nyaman gitu. Mungkin bukan dengan kita. Ya, kalau memang bukan dengan kita ya sudah gitu. Ya kita jadi orang yang mendoakan gitu ya. Semoga dia bertemu dengan orang yang bisa menolong dia. Tetapi kita tetap menyatakan bahwa saya ini tetap orang yang ada buat kamu. Suatu saat ketika kamu ingin berrekonsiliasi atau mungkin ya ingin kembali gitu, kita berteman kayak dulu, ya saya tetap siap gitu ya. Kalau misalnya ya tetap aja ya sudah gitu. Memang kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, kita bukan konselornya, kita bukan siapanya gitu ya. Malah mungkin betul. kita kalau terlibat terlalu dalam, dia bisa tambah parah nanti gitu. Jadi ya mungkin dengan kita mengatakan itu, walaupun dia marah, tetapi di hati yang paling dalam dia tahu bahwa ada orang yang tetap ada buat dia gitu. Itu cukup penting gitu loh untuk orang-orang yang sedang mengalami luka batin ya. Orang luka batin itu kan orang nggak bisa cerita, memang biasanya berat banget untuk cerita. Tapi ketika ada orang yang ngomong, apapun keadaanmu saya ada buat kamu, nah itu sangat-sangat sudah menolong dia. Gitu. Mungkin begitu Bu Dina. Iya, terima kasih Bu Prastiwi. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Iya, masih ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya? Atau kalau mau tulis chat juga boleh ya, Bu ya. Oh ya, oke. Chat private juga boleh kalau misal nggak mau di yang lain. Oh begitu private ya Bu ke ya. saya langsung juga nanti boleh. Direct gitu. Siap. Ada lagi Bapak Ibu, saya tunggu untuk satu penanya lagi ya sebelum kita akhiri sarasehan pada malam hari ini. Oke. Halo Mbak Christine. Ya. Pak Agus Raharjo sepertinya. Oh ya. Bu mau tanya Bu. Silakan Bapak. Bagaimana supaya tidak terkena luka batin? Sedangkan misalkan ini diri saya ini orangnya keras Bu. Kalau saya bertindak keras, tentunya banyak orang malah yang terluka. Terus saya harus bagaimana Bu? Terima kasih.
Oke. Jadi supaya tidak terkena luka batin atau tidak membuat orang lain luka batin, Pak? Yang pertama atau yang kedua? Oke ya. Dua-duanya, Bu, ya? Iya, dua-duanya. Oke. Dua-duanya, ya. Paket lengkap ya. 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 Jadi bagaimana supaya kita tidak terkena luka batin? Nah, ini susah, Pak. Karena kita bagaimanapun hidup di dalam dunia gitu ya, dan kita dengan segala kelebihan dan kelemahan kita, ada pasti celah-celah dalam diri kita yang secara realita tidak dipungkiri, kita mesti ada sensitivitas tertentu gitu. Kita semua tuh punya sensitivitas. Kalau orang ini sensitivitasnya dari kata-kata kasar, kalau yang ini kata-kata kasar nggak apa-apa, tapi sensitif kalau diselingkuhi misalnya, atau dia dikhianati gitu ya. Dia ngomong-ngomong jelek nggak apa-apa, tapi kalau aku dikhianati, wah aku nggak bisa gitu. Jadi menurut saya menghindar dari luka batin itu memang sangat sulit gitu. Tetapi masalah di sini bukan menghindarnya, tetapi bagaimana kita merespon luka-luka yang mungkin terjadi dalam diri kita. Gitu ya. Jadi kalau dari Pak Slamet menegaskan tentang pemahaman kita mengenai firman Tuhan gitu. Itu yang sangat penting karena setidaknya kita punya prinsip untuk bagaimana kita bersikap gitu ya. Ketika ada orang yang menyakiti, saya mesti gimana? Ketika ada mungkin hal-hal yang orang mau menjahati saya mesti gimana? Itu prinsip firman Tuhan itu akan sangat menolong kita untuk membuat kita punya prinsip apa yang harus kita lakukan. Tetapi pada proses untuk menghidupi dari prinsip-prinsip itu, ya kita memang butuh untuk melatih diri kita, gitu ya. Untuk ketika luka batin, perasaan-perasaan kita tuh harus diakui tadi, Pak. Jadi proses yang saya katakan tadi ya, mengakui rasa sakit, rasa marah, benci, gitu ya. Perasaan itu kan macam-macam, benci, menyesal, gitu. Nah ini kalau misalnya menyesal itu sering terjadi pada orang tua ketika marah gitu sama anaknya. Jadi kadang-kadang kita nih karena ya ada peristiwa hidup yang begitu cepat gitu ya. Memang prinsip tuh firman Tuhannya tahu gitu. Kalau nggak boleh marah yang sampai melukai kita tahu. Tetapi kadang dengan kehidupan kita yang begitu cepat kita nggak sadar gitu ya. Bahwa kita mungkin marah ya yang sangat pada anak kita. Dan itu sudah terlanjur dilakukan gitu. Nah, ada saat mungkin kita menyesal akhirnya. Ketika kita punya prinsip yang kuat dari firman Tuhan, itu mengingatkan kita, iya ya, harusnya kita ini nggak marah ya. Tapi udah terlanjur gitu, kayaknya terlanjur ngomong ini, sudah terlanjur keluar ini. Terus mau meralat ya gengsi atau gimana. Nah, tapi kalau misalnya kita punya prinsip yang kuat dan kita bisa meresponi itu, ya kita mengakui bahwa ya memang mungkin ada kata-kata saya yang salah tadi gitu ya. Mengakui bahwa menyesal bahwa saya tadi menyatakan itu, dan dengan ada proses itu akan memudahkan kita untuk datang kembali untuk bicara gitu ya dengan orang yang mungkin sudah kita sakiti gitu, untuk tadi yang entah meminta maaf atau mungkin mengklirkan masalahnya gitu ya. Nah, ketika proses itu tidak terjadi, pasti si anak yang mendengar ini luka batinnya dibawa terus, si orang tua ini aku nggak salah kan ini kan gitu, masih dengan keyakinannya bahwa ini aku lakukan yang baik buat kamu, tetapi pada kenyataannya kan itu melukai. Dan perasaan itu, nah ini biasanya saya ngomong sama anak muda ya, perasaan itu tuh nggak pernah salah gitu. Perasaan itu nggak ngomong salah atau benar, perasaan itu sangat manusiawi dan itu harus kita sadari betul gitu ya. Emotional intelligence itu kan
anak-anak kecil kenapa diajari untuk menyadari emosinya itu karena supaya mereka nantinya bisa mengendalikan gitu. Kenapa saya tuh merasakan apa? Saya tuh sedih, saya menyesal. Kalau saya menyesal berarti saya mesti gimana? Kalau saya sedih saya mesti gimana? Ketika tidak pernah ada kesadaran tentang emosinya, dia akan juga sulit mengendalikannya gitu, gampangannya gitu. Jadi ketika kita mungkin sudah terlanjur, mungkin kita tipe yang keras ya, oke, enggak apa-apa, mungkin Bapak sedang ingin menegakkan suatu prinsip gitu ya di keluarga atau menegakkan suatu aturan gitu. Oke, tetapi di dalam proses mentransferkan itu kepada anak kadang-kadang dipahami berbeda kan gitu ya. Enggak kan generasinya bisa beda, dipahaminya bisa berbeda. Nah, di proses mentransferkan itu kan terlibat emosi di dalamnya. Dan emosi itu harus kita akui muncul. Bahwa mungkin kita menyampaikannya dengan marah, bahwa si anak ini punya kemarahan ketika menerima kata-kata itu, kita harus akui dan kita selesaikan sampai akhirnya ketemu nih sebenarnya yang mau tak sampaikan tuh ini loh, pesannya itu kan baik pasti gitu, orang tua ke anak itu pasti pesannya baik, tetapi kadang tuh cara menyatakannya aja gitu yang akhirnya membuat salah paham kan sebenarnya gitu. Jadi mungkin perbedaan cara berpikir gitu ya. Nah ketika itu sudah di dalamnya terlibat emosi dan ada yang jadi masalah emosinya dan itu tidak diselesaikan, nggak diakui, nggak di-clearkan, ya memang nggak akan pernah selesai gitu. Itu aku pasti akan menggulung seperti bola salju yang kalau dari kecil-kecil sampai akhirnya besar. Kalau sudah mulai besar, nanganinya itu, ngudarinya itu tambah susah gitu. Nah, makanya proses tadi yang saya katakan bahwa kita tetap punya prinsip kebenaran dan prinsip itu yang mengingatkan. Nah, tapi kadang kita ini suka lupa gitu ya, kan setiap hari Minggu kita ada pengakuan dosa ya, soalnya memang kita ini begitu gitu, kita tuh suka lupa kalau udah di kesibukan kita. Ya udah kita jalani proses itu gitu, dan ini saling menyadari bahwa aku harus mengakui apa yang dirasakan dan segera gitu, segera. Nah kalau kelamaan itu anak-anak itu kadang kalau sudah di kamar nangis, terus dia pikirannya bisa kemana-mana gitu. Padahal sebenarnya kan maksudnya tidak seperti itu. Ya, segera dikelirkan supaya selesai masalahnya dan pesannya itu yang sebenarnya ingin disampaikan tuh sampai gitu. Jadi intinya kalau menghindar luka batin memang sulit Pak gitu. Semua itu ada peluang dalam hidup kita tuh. Sangat banyak peluang gitu. Orang itu luka batin dengan kita atau kita luka batin dengan orang lain gitu. Tapi jangan putus asa gitu. Ada gitu cara menghadapinya. Ada hal yang bisa kita lakukan bersama dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri, dan khususnya ketika prinsip kebenaran itu kuat dalam diri kita, pasti ada jalan gitu ya untuk menangani semuanya. Demikian Pak Agus. Kalau luka batin itu apakah bisa terbentuk dari dalam dirinya, Bu? Karena misalkan saya ini tidak bisa berbuat sesuai dengan watak saya, akhirnya kan saya menekan ini diri saya ini. Apakah demikian, Bu? Jadi maksudnya luka batin itu terjadi dari dalam diri kita sendiri gitu ya, bukan karena orang lain gitu maksudnya? Iya, bisa nggak terbentuk dari diri sendiri? Karena tidak sesuai dengan wataknya yang dia kerjakan itu. Bisa jadi sih Pak. Jadi mungkin marahnya itu sebenarnya marah pada diri sendiri bisa jadi ya. Jadi saya ingin jadi seperti ini, tapi saya kok nggak bisa jadi seperti ini gitu kan. Akhirnya pendam sendiri, terus marah-marah sendiri, jengkel-jengkel sendiri gitu. Akhirnya dipendam gitu ya. Nggak bisa cerita ke orang, ya itu juga mungkin sih Pak gitu ya. Kan marah itu kan nggak cuma sama orang lain gitu ya, marah itu juga bisa dengan diri sendiri gitu ya. Itu juga memang juga sama Pak, harus diselesaikan. Kita harus mengakui gitu bahwa aku nih marah dengan diriku sendiri karena ini gitu, dan ini satu realita yang memang harus kita sadari dan kita akui.
Nah, terus bagaimana? Nah, itu kalau Bapak bisa berproses dengan diri Bapak sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diri Bapak itu, Bapak bisa jawab mungkin dari PA gitu ya, mungkin dari bicara dengan orang-orang itu bisa terjawab, ya puji Tuhan. Tapi kalau misal memang butuh sama orang lain yang lebih mendalam lagi, ya sudah dijalani saja gitu. Karena kan ya tadi prosesnya seperti itu ya. Kita coba sendiri, nggak bisa. Ya mungkin dengan pencerahan-pencerahan dari hal lain, mungkin itu bisa. Tetapi pertama memang kita harus mengakui dulu. Karena ketika orang nggak mengakui, dia nggak akan memulai proses untuk menyelesaikan luka batin tersebut. Entah pada diri sendiri, entah pada orang lain. Kalau dia terus merasa bahwa aku nggak punya luka batin kok, aku baik-baik aja kok, apa akan pernah tertangani gitu ya? Yang sebenarnya ada itu apa akan pernah tertangani? Nggak akan pernah gitu. Ketika dia nggak pernah mengakui itu, gitu Pak. Jadi nggak apa-apa, itu bisa saja terjadi. Tapi proses mengakui itu dan tapi tidak membiarkan itu hal yang penting gitu. Untuk kita jalani pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah kemerungsung gitu ya. Mungkin dari PA yang kita jalani ada terjawab, mungkin dari saat teduh kita ada terjawab, mungkin dari kita ngobrol dengan siapapun, mungkin sama orang di sana. Maksud kadang-kadang tuh saya tuh ya kadang ngobrol sama orang nggak kenal tapi kok dia kayak ngomongin saya ya gitu. Padahal dia nggak ngerti apa-apa tentang saya. Kadang-kadang bisa juga begitu gitu. Ya kita percaya Tuhan berbicara pada banyak hal, lewat banyak hal dalam diri kita, dan yang penting kita terbuka gitu ya untuk menjalani prosesnya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Agus. Oke, terima kasih Bapak Agus Raharjo. Semoga bisa memberikan kelegaan begitu ya. Oke. Nah, kita akan tutup Bapak Ibu untuk sarasehan pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada satu kesimpulan yang mungkin bisa saya ambil dari sarasehan pada malam hari ini. Tadi ya, berkali-kali Ibu Pratiwi bilang mau mengakui gitu ya, kalau kita punya luka batin. Benar Ibu, di saat kita tidak mau mengakui, benar seperti apa ya, gumpalan es tadi ya Bu ya. Karena saya pribadi juga pernah mengalami seperti itu. Kalau saya itu lebih ke air mata yang mengalir Bu. Air mata yang mengalir. Nah, oke, saya satu hari bisa berdiam diri, tetapi saat saya belum berdamai dengan diri saya kecentok lagi, itu akan seperti itu lagi. Benar sih kata Ibu, kita harus mau mengakui jikalau kita mempunyai luka batin dan mau berdamai dengan diri. Lalu yang kedua, mau berusaha untuk sembuh, gitu ya Bu ya. Ya, dengan bagaimana? Mungkin dengan sharing tadi yang dikatakan Ibu, atau minta bantuan kepada Bapak Pendeta atau siapa saja yang membuat kita tenang begitu ya, menceritakan tentang permasalahan. Kalaupun kita tidak merasa aman dengan orang, kita bisa berbicara kepada Tuhan ya. Tuhan kita itu ajaib Bapak Ibu, luar biasa begitu ya. Lalu yang ketiga yang saya ambil intinya, jangan keraskan hati. Ya, benar ya Ibu, jangan keraskan hati. Kalau kita masih mengeraskan hati, bagaimana kita bisa membentuk gitu ya. Memang benar persepsi setiap orang itu berbeda. Bagaimana cara menyikapinya itu hanya kita yang tahu, pribadi kita masing-masing. Oke, nah kita akan tutup dengan doa penutup. Sebelum kita berdoa, kita akan pujikan satu pujian. Pujian ini juga pujian yang jadi berkat juga buat keluarga saya. Keluargaku adalah surgaku. Di dalam kata-kata itu Tuhan Yesus adalah menjadi kepala ya. Kita akan menjadikan Tuhan sebagai kepala di dalam keluarga kita, sehingga setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Ya, kita akan pujikan keluargaku adalah surgaku.
rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Kita pujikan sekali lagi. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Diwar Pujiastuti sebagai majelis penghubung di Pekan Keluarga ini ya. Silakan Ibu Diwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Christine. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Puji syukur kalau acara Sarasehan malam ini boleh berjalan dengan baik dan kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih juga untuk Ibu Pratiwi Anjarsari yang sudah menyampaikan berkatnya bagi kami bagaimana mengelola luka batin. Mari kita akan akhiri acara ini dengan berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu bagi kami sepanjang hari ini, bahkan pada malam hari ini kami boleh bersarasehan, kami boleh mendapat berkat hikmat bagaimana kami boleh mengelola luka batin. Sehingga kami boleh mensikapinya dengan baik melalui apa yang sudah disampaikan, yang boleh kami dengar pada sarasehan malam hari ini. Bapak, kami ucap syukur kalau acara ini juga boleh berjalan dengan baik dan kami boleh mengakhiri
Kami mohon Bapak, biarlah apa yang sudah boleh kami terima ini boleh menjadi hikmat bagi kami. Engkau berkenan menolong kami melalui apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Teguh maupun Ibu Pratiwi, memberikan hikmat bagi kami bagaimana kami menjalankan kehidupan rumah tangga menjadi keluarga yang harmonis, yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh melalui proses-proses yang ada, bukan untuk membuat luka batin, tetapi kami boleh mensikapinya dengan baik. Kami boleh, Tuhan mampukan untuk memiliki hati yang terbuka, memiliki hati yang mau belajar, sehingga kami boleh membentuk keluarga yang harmonis. Demikian juga Bapak, Engkau juga berkati setiap kami, agar kami dalam menghadapi berbagai hal yang boleh kami hadapi, terutama dalam kehidupan berkeluarga, untuk senantiasa terus berharap dan bergantung pada pimpinan dan penyertaan saja, sehingga kami dalam hal apapun boleh dibenarkan, boleh berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga keluarga yang sudah boleh Tuhan berkati dan Tuhan bentuk, kami semua menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di hadapan Engkau, keluarga-keluarga yang bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami boleh mengakhiri acara ini. Sebentar kami akan undur dari Zoom ini. Biarlah Tuhan berkati setiap kami. Tuhan juga berkati acara-acara serangkaian bulan keluarga ini yang masih akan terus berlangsung, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, memberkati setiap kami warga jemaat di gereja-Mu BPM ini. Demikian juga bagi Ibu Pratiwi, kami juga mengucap syukur, Tuhan juga berkati kehidupan keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya Bapak. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat di setiap keberadaannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampunan-Mu jika di dalam doa-doa kami terselip kata-kata yang tidak Engkau perkenankan. Ya, Roh Kudus yang akan menyempurnakannya sehingga Engkau berkenan mendengar, menjawab, mengabulkan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Diwar. Kami warga GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan Ibu Pratiwi pada sarasehan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Teguh Prasetyo Edi yang boleh memberikan renungan pada malam hari ini, dan juga Bapak, Ibu, Saudara semua yang boleh bergabung dalam Zoom malam hari ini. Nah, kami mengundang kembali untuk Rebon tadi ya, Pak Slamet mengingatkan kita ya, Rebon besok hari Rebo depan dengan persekutuan doa hari yang pertama yang bertugas blok E ya. Oke, seperti itu saja Bapak Ibu, dari kami mohon maaf jikalau dalam melayani ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Pratiwi, Teguh, Pak Titi, Bapak Ibu semua, matur nuwun. Terima kasih. Ya, saya mohon pamit nggih. Nggih. Matur nuwun. Nuwun sedaya. Monggo Bapak sami-sami semuanya. Bergabung seksi acara. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, Pendeta. Tuhan memberkati. Mbak Christine. Selamat malam. Sampai bertemu kembali di hari Rabu. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Oke, terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Titi. Terima kasih Bu Tito. Ya Mbak Tito, terima kasih. Semuanya, terima kasih. Tuhan berkati. Panitia.